Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Fajrianingsih dari Fakultas Agama Islam di Unisula Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang sejarah pendidikan Islam di Nusantara, yaitu perkembangan pendidikan Islam pada abad ke-13 sampai dengan saat ini. Langsung saja masuk pada periode awal, yaitu abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Perkembangan pendidikan Islam pada abad ke-13 sampai abad ke-15 di Nusantara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang A, yaitu faktor penyebab perkembangan. Masuknya agama Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama oleh ulama dan pedagang. Kemudian dipengaruhi oleh Arab dan Persia. Pengaruh budaya dan pendidikan Arab dan Persia membentuk sistem pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu peran Wali Songo, yaitu Wali Songo berperan penting dalam penyebaran Islam dan mendirikan pusat-pusat pendidikan. Yang B yaitu perkembangan pendidikan. Yang pertama yaitu pondok pesantren awal didirikan di beberapa pulau, yaitu di Pulau Jawa, Sumatera, dan Maluku untuk mengajarkan hadis, Al-Quran, fikih, dan bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu mazhab yang dipilih adalah mazhab Syafi'i, menjadi mazhab yang dominan dalam pendidikan Islam. Kemudian yaitu kurikulum yang dipakai yaitu meliputi Al-Quran dan tafsir, hadis dan ilmu hadis, fikih dan usul fikih, bahasa Arab, ilmu kalam dan falsafah. Metode pembelajaran yang digunakan adalah menghafal, membaca, mendiskusikan, dan menulis. Kemudian masuk pada periode abad ke-16 sampai dengan abad ke-20. Berikut perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-20. Masuk pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-16 pada tahun 1560 sampai dengan 1600. Pengaruh Islam pada saat itu sangat besar, yaitu bisa mencakup atau menyebar ke seluruh Nusantara. Pondok pesantren yang berkembang pada masa itu di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kurikulum yang disampaikan yaitu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan ilmu kalam. Tokoh pada masa itu yaitu Syekh Abdul Rauf Singkil dan Syekh Yusuf Makassar. Kemudian masuk pada abad ke-17 yaitu pada tahun 1600 sampai dengan 1700. Pengaruh pada saat itu terkena pengaruh kolonial Belanda mempengaruhi sistem pendidikan. Kemudian pondok pesantren modern didirikan untuk menghadapi kolonial. Kemudian kurikulum ditambahkan dengan ilmu pengetahuan dan bahasa Belanda. Tokoh pada masa itu yaitu Syekh Nuruddin Ar-Roniri. Kemudian masuk pada abad ke-18 yaitu pada tahun 1700 sampai dengan tahun 1800. Pengaruh pemerintahan kolonial Belanda mengatur pendidikan Islam. Kemudian pondok pesantren berkembang di Sumatera dan di Pulau Jawa. Kemudian kurikulum ditambahkan dengan ilmu sosial dan politik. Tokoh pada masa itu yaitu Kiai Haji Muhammad Zainuddin. Masuk pada abad ke-19 yaitu pada tahun 1800 sampai dengan 1900. Pengaruh modernisasi, pengaruh pemikiran modern dari Timur Tengah. Kemudian pondok pesantren berkembang dengan pesat, yaitu dengan kurikulum modern. Kemudian
tokoh pada masa itu yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian masuk pada abad ke-20 yaitu pada tahun 1900 sampai dengan 2000. Pada masa itu sudah merdeka, pendidikan Islam diakui sebagai bagian sistem pendidikan nasional. Kemudian perguruan tinggi Islam didirikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian kurikulum ditambahkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tokoh pada masa itu yaitu Prof. Dr. Hamka dan Prof. Dr. Ar-Rahman Saleh. Kemudian pada masa periode kemerdekaan, perkembangan pendidikan Islam pada periode kemerdekaan meliputi yang pertama yaitu periode awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Pengakuan pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan nasional, pembentukan Departemen Agama pada tahun 1946 untuk mengatur pendidikan Islam. Kemudian didirikannya Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian yaitu pembentukan Ikatan Pelajar Islam Indonesia untuk memperkuat peran pelajar. Kemudian yaitu periode perkembangan pada tahun 1960 sampai 1980. Meliputi itu meningkatnya jumlah sekolah dan pondok pesantren, pengembangan kurikulum pendidikan Islam, didirikannya Institut Agama Islam Negeri di beberapa kota, kemudian pembentukan Majelis Ulama Indonesia untuk mengarahkan pendidikan Islam. Kemudian ada periode reformasi yaitu pada tahun 1980 sampai meliputi kebijakan otonomi daerah, memperluas kesempatan pendidikan Islam, meningkatnya peran organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU, kemudian mengembangkan pendidikan Islam modern dan integraf, dan didirikannya Universitas Islam Negeri di beberapa kota. Masuk pada periode kontemporer pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, yaitu pengintegrasian teknologi dalam pendidikan Islam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan peran pendidikan Islam dalam masyarakat internasional. Kemudian didirikannya pendidikan Islam internasional. Kemudian peran pondok pesantren. Pondok pesantren memainkan peran penting dalam pendidikan Islam di Indonesia. Berikut peranannya yaitu ada peran pendidikan. Peran pendidikan meliputi pengajian Al-Quran dan hadis, mengajarkan kitab-kitab klasik Islam dan tafsir Al-Quran. Kemudian pendidikan agama mengajarkan fikih, akidah dan akhlak. Kemudian pendidikan moral membentuk karakter dan moralitas siswa. Dan pendidikan umum mengajarkan mata pelajaran umum seperti bahasa, matematika, dan sains. Kemudian yaitu peran sosial. Pusat Kajian Islam mengembangkan pemikiran Islam dan menghadapi tantangan modern. Kemudian pengembangan masyarakat, membangun masyarakat berbasis agama dan moral. Kemudian pelayanan sosial, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial masyarakat. Pengembangan kepemimpinan yaitu membentuk pemimpin-pemimpin muda di dalam Islam. Kemudian yaitu peran kultural, pelestarian tradisi, melestarikan tradisi dan budaya Islam, mengembangkan seni, mengembangkan bahasa, mengembangkan kebudayaan, membangun kebudayaan Islam dan yang harmonis dengan budaya lokal. Kemudian ada peran ekonomi, pengembangan ekonomi, membangun ekonomi masyarakat melalui program-program wirausaha, mengembangkan koperasi dan usaha bersama, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian yang terakhir yaitu ada peran politik. Peran politik
mengembangkan kepemimpinan politik, mengembangkan kesadaran politik, dan mengembangkan advokasi. Kemudian ada beberapa tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Berikut tokoh pendidikan Islam di Indonesia, yaitu pada yang pertama yaitu tokoh klasik meliputi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Syekh Yusuf Makassar dan Syekh Abdul Rauf Singkil. Kemudian ada tokoh modern yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Muhammad Zainuddin, kemudian Prof. Dr. Hamka dan Prof. Dr. Ar-Rahman Saleh. Kemudian ada tokoh pendidikan Islam pada masa kontemporer yaitu Prof. Dr. M. Amin Abdullah, Prof. Dr. Din Syamsuddin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Prof. Dr. Komarudin Hidayat. Tantangan dan peluang dalam pendidikan Islam di Indonesia Nusantara yaitu meliputi globalisasi, menghadapi persaingan dan perubahan. Kemudian kualitas pendidikan, meningkatkan standar kualitas pendidikan. Kemudian integrasi dan teknologi, menggunakan teknologi untuk pendidikan. Kemudian masuk pada bab terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendidikan Islam di Nusantara memiliki sejarah yang sangat amat panjang. Kemudian peran ulama dan pondok pesantren sangatlah penting untuk perkembangan pendidikan Islam di Nusantara pada saat ini. Kualitas pendidikan Nusantara harus terus ditingkatkan untuk bersaing di kancah internasional. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas mungkin ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.